Sebuah catatan sejarah baru telah terukir di Istana Negara saat Presiden Prabowo Subianto melantik langsung para pengawal energi nasional. Langkah ini bukan sekedar seremonial biasa, melainkan sinyal kuat bahwa Indonesia siap melakukan transisi besar menuju kemandirian energi yang lepas dari ketergantungan asing. Suasana khidmat menyelimuti Istana Negara saat Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara pelantikan anggota Dewan Energi Nasional. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 134P tahun 2025 dan nomor 6P tahun 2026, lembaga ini diawaki oleh tokoh-tokoh dari unsur pemerintah dan pemangku kepentingan. Hari ini kami Dewan Pengarah Dewan Energi Nasional dilantik oleh Bapak Presiden bertepatan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 28 Januari. Pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden karena dalam sejarah pengarah daripada Dewan Energi Nasional belum pernah dilantik oleh Presiden. Dan pelantikan hari ini menandai babak baru bagi keberlangsungan tugas-tugas kenegaraan dalam konteks bagaimana kita fokus di energi. Kita tahu semua bahwa salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah menyangkut dengan kedaulatan energi, ketahanan energi, swasembada energi, yang salah satu instrumen negaranya adalah arah kebijakan roadmap yang dibangun bersama-sama dengan DEN. Inilah sebagai bentuk komitmen Bapak Presiden yang mempunyai perhatian khusus dalam rangka menempatkan energi sebagai skala prioritas pembangunan. Karena dalam berbagai kesempatan di Asta Cita nomor 2 Bapak Presiden selalu berbicara tentang ketahanan energi dan ketahanan pangan. Nah, yang baru dilantik ini adalah merupakan bagian yang baru karena baru selesai dipilih DPR dari pemangku kepentingan dari masyarakat. Kemudian dari menterinya ini sudah memang berlanjut masa jabatannya. Dan ini bukan berarti kita baru kerja. Ini sudah kita kerja dengan membangun beberapa tahapan RUKN, Rancangan Umum Energi, sampai dengan bagaimana membangun berbagai kebijakan, termasuk dalamnya adalah pembangunan energi baru terbarukan dan juga adalah mendorong untuk pakai tenaga nuklir. Nah, dengan harapan dengan pelantikan hari ini semuanya bisa kita selesaikan sudah barang tentu sesuai dengan arahan dan kebijakan Bapak Presiden. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai Ketua Harian, didampingi oleh sejumlah menteri-menteri terkait seperti Menteri Keuangan, Menteri PPN, Kepala Bappenas, hingga Menteri Lingkungan Hidup. Sementara dari unsur pemangku kepentingan, terdapat nama-nama akademisi dan praktisi seperti Joni Jonathan Numberi dan Muhammad Fadil Hasan. Dalam prosesi sakral tersebut, Presiden membimbing para anggota DEN mengucapkan sumpah setia kepada negara dan konstitusi dalam menjalankan tugas berat menjaga ketahanan energi bangsa. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara dalam keanggotaan Dewan Energi Nasional, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan
serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. dengan seluruh-seluruhnya. Usai pelantikan, Ketua Harian DEN Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pelantikan langsung oleh Presiden ini adalah sinyal kuat. Presiden menempatkan energi sebagai pilar utama Asta Cita nomor 2. DEN tidak akan bekerja dari nol, melainkan melanjutkan dan mempercepat peta jalan yang sudah ada, termasuk pengembangan energi baru, terbarukan, dan nuklir. Bapak Presiden dalam berbagai arahannya itu ada 4 fokus Bapak Presiden. Yang pertama itu kedaulatan energi, itu nggak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Yang kedua itu adalah tentang ketahanan energi. Kita tahu bahwa ketahanan energi kita hanya 21 hari, dan ini kita akan up menjadi 30 hari, menjadi 3 bulan, dan ini pasti kita akan membangun storage. Yang berikut adalah kemandirian energi. Kita tahu kita hari ini masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta lebih kiloliter baik solar maupun bensin. Dan yang keempat itulah swasembada. Pasti kami akan melakukan bertahap dan akan tujuannya pada akhirnya adalah swasembada. Itu. Presiden Prabowo memberikan 4 mandat utama kepada Dewan Energi Nasional. Pertama, kedaulatan energi tanpa intervensi asing. Kedua, ketahanan energi dengan meningkatkan cadangan operasional dari 21 hari menjadi 3 bulan. Ketiga, kemandirian energi dengan menekan impor BBM. Dan keempat adalah swasembada energi. Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan, swasembada energi. Pangan dan energi harus kita mandiri. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa. Semangat ini sejalan dengan pidato Presiden Prabowo yang selalu menekankan bahwa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri. Pangan dan energi adalah kunci utama bagi sebuah bangsa untuk menjadi kuat, merdeka, dan tidak bergantung pada gejolak dunia.